Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita meneruskan kajian, lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas segala limpahan nikmat tersebut. Doa kita panjatkan untuk orang tua kita, guru kita telah meninggal dunia, kepada keluarga kita, teman-teman kita yang sakit, yang mendapatkan musibah-musibah. Wabil khusus juga kita doakan saudara-saudara kita yang sebentar lagi akan segera melaksanakan ibadah haji di tanah suci dan sekarang sudah mendekati puncak dan kegiatan haji tersebut, yaitu al-hajju arafah. Haji itu puncaknya adalah wukuf di Arafah. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam lindungan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang patut diyakini oleh seluruh umat Islam adalah bahwa ajaran Islam ini bersifat syumuliyah. Yang disebut syumuliyah mencakup segala persoalan, semua bahasa Sundanya ngawang hukum cenah. Dina bahasa Sunda semua teh ngawang hukum teh ajakan aya naonana wangkukna, jadi mencakup semua persoalan, menjelaskan semua masalah. Al-Quran menyebut tibyanan likulli syai'in, menjelaskan setiap persoalan. Islam berlaku untuk waktu yang telah lalu. Sumuliyahnya itu sumuliyatus zamannya bisa dilaksanakan pada waktu yang telah lalu, tidak sulit dilaksanakan pada waktu sekarang, dan juga mudah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Islam pun bisa diterima di seluruh daerah di muka bumi ini. Saya ambil contoh agama Hindu Bali. Kalau orang meninggal itu harus namanya ngaben, dibakar dan dibuat acara besar-besaran. Itu bisa, kalau orang kaya bisa sampai miliaran rupiah untuk upacara tersebut. Kudu dibelem. Bayangkeun lamun kita jelema ayana di kutub utara, kudu belum mayit, kebenaran perang di mayit
ribuan apa yang kita mau bisa dilaksanakan ngaben itu di sana. Tapi Islam meninggal dimanapun mudah-mudah saja. Ya, di tengah laut, kalau jemaah haji dulu meninggal di kapal, dibungkus, berat dari nampapan penggeratan ujubakan kemana jero laut selesai. Yang penting dia tertutup, tidak dimakan oleh binatang buas. Ya, jadi hal-hal seperti itu tidak di dalam Islam, tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa dilaksanakan. Tidak ada ajaran Islam yang tidak bisa dilaksanakan. Berlaku di mana saja, ya, di Eropa, di Indonesia, di Arab dan lain-lain sebagainya. Kemudian saking semulianya, kalau ada sebuah persoalan, umpamanya manusia itu kan ada yang masih kecil, umpamanya tidak perlu sholat karena belum balik, tidak perlu saum karena belum kuat. Kalau dia sudah balik, wajib dia saum. Tapi bagaimana kalau orang ini mengalami sudah tua? Islam memberikan kalau sudah terlampau tua, tidak bisa melaksanakan saum, silakan bayar fidyah. Itu kemencakupan Islam dalam seluruh persoalan. Nanti kita lihat umpamanya dalam pernikahan, orang itu hukum nikah itu pada dasarnya adalah boleh-boleh saja, mubah saja, sesuatu yang diperbolehkan. Kalau dengan nikah itu dia akan lebih bisa menjaga agamanya, maka hukum nikah itu menjadi sunat. Kalau dia dengan tidak menikah pasti jatuh kepada zina, kalau dia tidak menikah pasti jatuh kepada zina, maka hukum nikah itu menjadi wajib. Sesuatu saking bisa Islam menjawab seluruh persoalan. Tatkala kemudian si orang ini kalau nikah bisa nantinya menimbulkan disangka akan bisa menimbulkan kedoliman bagi istrinya, maka hukum nikah dia itu kalau disangka nantinya akan bisa berbuat dolim kepada istrinya, hukum nikahnya menjadi makruh. Kalau dia nikahnya dipastikan, kalau dia nikah mah pasti dolim kepada siapanya, kepada istrinya, maka ya haram untuk nikah. Nah, disinilah kemudian kita harus pahami seseorang yang bisa menjaga diri ya, dan tidak bisa mempunyai biaya pernikahan, namanya silakan tidak usah nikah. Sebab kalau nikah nanti tidak bisa membiayai atau apa-apa, silakan. Tapi lakukanlah saum umumnya untuk menjaga nafsunya. Kalau dia bisa memberi nafkah, bisa mengurus, bisa disunatkan dia mempunyai istri. Bagaimana kalau dia itu kalau nafsunya besar, duitnya juga punya, ya kalau dia tidak punya istri beberapa,
istri, dia bisa jatuh kepada kejahatan, bisa zina. Kalau dia hanya punya satu istri, diperkenankan dia. Inilah keluasan Islam. Jadi bukan orang itu harus punya istri dua, bukan. Tapi kalau si orang ini kalau punya istri satu, katakanlah istrinya sakit, diserahkan karena tidak ada yang ngurus istrinya itu, ya, tapi si suaminya tidak bisa dilayani, diperkenankan dia untuk apa? Inilah keluasan Islam, disebut syumuliyatul Islam. Semua persoalan bisa dijawab. Berkaitan dengan manusia, manusia ini punya akal, punya badan, dohir, dan punya jiwa. Kita pahami, kita yakini manusia ini punya akal, punya jiwa, punya badan. Dan Islam sesuai dengan penjelasan tadi mencakup seluruh persoalan dan mengurus semua persoalan dalam kehidupan manusia. Tentu akal manusia diurus, dibimbing oleh Islam. Badan manusia pun diurus, dibimbing oleh ajaran Islam. Hati manusia pun diurus dan dibimbing oleh Islam. Oleh karena itu dalam Islam ada keimanan, yang keimanan ini lebih banyak berkaitan dengan pikiran. Ada syariat, yang syariat ini lebih banyak berhubungan dengan dohir dan anggota tubuh manusia. Bagaimana wudu, bagaimana mandi jinabah, bagaimana praktek badan tatkala melakukan sholat, bagaimana praktek badannya tatkala dia melakukan ibadah haji. Nah, ini diurus oleh syariat. Ya, syariat lebih banyak berkaitan dengan tubuh manusia, dengan dohir manusia. Dan kemudian di manusia ini ada hati, ya, yang saya tidak perlu mengurai sangat panjang mengenai apa itu hakikat hati, karena semua orang sudah tahu ada hati di dalam dirinya, bukan hati ngageblek itu, bukan. Hati itu jiwa, dan ini perlu diurus oleh Islam. Dan ini yang biasa disebut dengan akhlak. Sehingga di dalam Islam itu ada keimanan, suka disebut juga akidah. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan dohir yang disebut syariat, dan ada yang Islam pun mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hati yang disebut akhlak. Kemudian para ulama berdasarkan Quran hadis membuat uraian. Sekali lagi, para ulama kemudian memilah dari Quran hadis itu, memilah dan mengurai, ya, dengan hasil pikirannya, tapi bersumber kepada Quran dan hadis, dan mengurai inilah kepercayaan yang harus ada pada diri mukmin, disebutnya akidah, yang sebahagian ulama menyebut itu sebagai ilmu tauhid. Sebagian lagi para ulama kemudian memikirkan mengenai Al-Quran, Al-Hadis, dan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan dohir manusia, dengan badan manusia, dan kemudian ini yang bersangkut paut dengan syariah. Dan dari syariah ini dibuatlah tulisan-tulisan yang biasa disebut dengan fikih. Tidak boleh fikih keluar dari apa?
dari Quran dan hadis. Seperti keimanan tidak boleh keluar dari Quran dan al-hadis. Hanya diurai saja gitu apa berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian ada juga para ulama yang mengkaji Quran hadis dalam kaitan dengan hati, dan kemudian disebut sebagai ilmu akhlak. Dan sebagian ulama ada yang menyebut ilmu akhlak ini sebagai ilmu tasawuf. Dalam kajian keilmuan tidak boleh kita berdebat mengenai istilah. Istilah itu tidak perlu diperdebatkan sebab sudah ada penjelasannya. Sebagian ada orang yang berkata yang kurang memahami mengenai itu. Ada orang yang berkata kenapa perlu ada akidah, kenapa perlu ada fikih, kenapa perlu ada ilmu tauhid, kenapa perlu ada ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Sudah saja Quran hadis. Pernah ada sebuah debat atau diskusi antara seseorang dengan yang punya pandangan seperti itu. Katakanlah cukuplah kita Quran dan al-hadis saja. Nah, ada ulama atau kiai cukup kita Quran dan hadis saja. Muridnya pun berkata cukup bagi kita Quran dan hadis saja. Kemudian si orang ini bertanya kepada orang tersebut, teman diskusinya bertanya, apakah kiai yang Anda banggakan tadi pernah mengarang kitab? Pernah. Kitab anu, menerangkan anu. Orang itu kemudian berkata, kenapa harus mengarang kitab? Kan tadi berkata cukup saja dengan Quran dan hadis. Kemarin Pak Kiai Ladun umpamanya menulis buku mengenai hukumnya merokok. Mungkin ada orang yang berkata tidak perlu ada tulisan itu, cukup saja dengan apa? Dengan Quran dan hadis. Maka di sini perlu dijelaskan, kita cukup Quran dan hadis dan kita tidak perlu menolak uraian para ulama mengenai Quran dan hadis. Dan uraian para ulama mengenai Quran hadis yang berkaitan dengan keimanan disebut dalam istilah sebagai ilmu akidah atau ilmu keimanan. Kajian-kajian para ulama dari Quran hadis mengenai hukum-hukum Islam, mengenai hukum-hukum zahir kita, itu disebut sebagai ilmu syariah atau ilmu fikih. Kajian-kajian atau tulisan-tulisan ulama tentang Al-Quran hadis dan beliau mengenai mengenai keadaan hati, apa penyakitnya, bagaimana cara mengobatinya menurut Quran hadis dipilah. Karena Quran hadis malah kebelah kan, satu ayat mungkin ada menerangkan keimanan, pada ayat itu sendiri ada menerangkan akhlak, pada ayat itu sendiri menerangkan hukum Islam namanya. Nah, kemudian dipilah dan kemudian jadilah ilmu seperti itu. Jadi mari pengajian ini tidak ekstrim Quran hadis sehingga menolak tulisan ulama. Kita pun tidak kemudian tulisan ulama saja tanpa perlu kepada kajian Quran dan hadis. Kita adalah pengajian yang berusaha untuk berlaku seimbang dalam semua persoalan, tidak ekstrim-ekstrim menerima, tidak ekstrim menolak, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan.
kembali pada yang tadi bahwa kajian Islam itu ada nantinya kajian dengan keimanan, ada kajian dengan hukum yang disebut biasa fikih, ada kajian dengan jiwa. Persoalan dunia pada saat sekarang, saya melihat manusia sekarang itu ada dalam kegersangan jiwa. Manusia sekarang itu ada dalam masa kekosongan jiwa. Manusia sekarang itu banyak mengalami keresahan jiwa, kekosongan jiwa, kehampaan jiwa, keresahan dan lain-lain sebagainya. Orang Barat pernah mengalami, mereka pergi ke timur, ya, aprak-aprakan disebut dulu hippie. Kenapa? Karena materialisme Barat sampai kepada sebuah masa, sebuah keadaan yang jiwa mereka menjadi hampa, jiwa mereka menjadi resah, jiwa mereka menjadi kosong. Dan kemudian mereka berpendapat melihat timur, kelihatannya tenang-tenang timur itu, nah jiwanya. Dan kemudian mereka pun tahu bahwa matahari terbit dari timur, pencerahan itu terbit dari timur. Timur adalah tempat terbitnya matahari, sedangkan barat tempat tenggelamnya matahari. Tempat poek, tahu nggak? Minit kesurupan di mana? Di barat. Terbit matahari di timur. Seluruh nabi, ini supaya kita bangga sebagai orang timur, tidak ada nabi yang bijil di barat, tidak ada. Semua nabi lahir diutus oleh Allah di mana? Di timur. Dan kebetulan timur itu terbit matahari. Sedangkan kehidupan itu berarti dari terbit asyuruq ya hayat wal ghurub ya mamat. Terbit matahari seolah-olah awal kehidupan, terbenam matahari seolah-olah. Nah, oleh karena itu kita seolah-olah kemarin dulu terpukau oleh barat, ya, terpukau oleh barat segala kumaha barat wae mari bahwa timur sebenarnya adalah yang punya terutama dalam kejiwaan itu yang punya kebijaksanaan jiwa, ya. Dan walaupun tentu baik barat ataupun timur, kedua-duanya adalah milik Gusti Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Oleh karena itu, karena zaman ini adalah zaman yang penuh dengan rata-ratanya keresahan jiwa, kehampaan jiwa, kemudian mereka cari kesenangan, ketenangan jiwa dengan membuat musik-musik, dengan meramaikan tontonan-tontonan, dengan meminum minuman-minuman keras yang disangka dengan itu akan menimbulkan kegembiraan. Lebih tinggi lagi sampai mengkonsumsi narkotika. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang selebritis yang kekayaannya berlimpah, ya, kekayaannya itu berlimpah, duitnya banyak, tapi jiwanya apa? Resah. Sehingga banyak, hampir sekian puluh persen dari selebritis kita, dari bintang film dan lain-lain sebagainya, itu rata-rata mengkonsumsi apa? Narkotika. Dan ini wajar kalau kemudian
kajian-kajian mengenai jiwa sekarang penuh di dalam tulisan-tulisan di buku-buku, di majalah-majalah, di koran-koran. Dan lihat pokoknya Republika hampir tiap hari Jumat menulis tentang tulisan mengenai kejiwaan. Oleh karena itu kami merasakan, karena biasanya masyarakat paling ramai di fikih, di keimanan dan fikih, ya, di keimanan dan fikih. Penyelewengan dalam keimanan, alhamdulillah cepat ditanggulangi oleh orang, oleh para kiai, para ulama. Penyelewengan dari segi fikih juga ramai. Ya, kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat, muadzin genyel bisa lihat. Ya, tapi penyelewengan akhlak, orang kadang-kadang menganggapnya sudah biasa saja. Padahal baik penyelewengan keimanan, baik penyelewengan syariat hukum ataupun penyelewengan akhlak tetap saja berdampak jelek kepada masyarakat. Oleh karena itu, kajian kita akan kembali kepada kajian mengenai tazkiyatun nafsi beberapa minggu yang akan datang. Sejak beberapa minggu kemarin sebenarnya, dan di sini kemudian akan dibuat serial pembersihan dan penyucian jiwa, tazkiyatun nafsi, ahamiyatuha, kegunaannya, wa ususuha, dasar-dasar pembersihan jiwa, wa wasailuha, dan cara-cara, wasilah-wasilah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa. Mari kita kaji bagaimana pentingnya membersihkan jiwa kita, jiwa keluarga kita, jiwa anak-anak kita. Kepentingan tazkiyatun nafsi, ahamiyatuha, kebahagiaan hakiki tergantung menurut Allah ini, tergantung pada keberhasilan dalam penyucian jiwa. Orang yang bisa menyucikan jiwanya, membersihkan hatinya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya orang yang gagal dalam penyucian jiwa, gagal dalam pembersihan hati, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Allah al-falahul haqiqi mauqufun ala tazkiyatin nafsi. Kebahagiaan sejati tergantung kepada penyucian jiwa. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Nyata bahagia orang yang membersihkan atau mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan itu diberi oleh saya diberi skrip, karena di sana tazkiyatun nafsi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka. Allah berfirman dalam surat Al-A'la yang dua-dua surat ini sangat sering dibaca oleh para imam di dalam mengimami salat. Dan qad aflaha kayak apa? Itu malah oleh orang yang suka melakukan sholat duha, berarti hampir tiap sholat duha ya membaca wasyamsi wa duhaha, yang di dalamnya ada qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha, nyata bahagia orang yang bisa membersihkan jiwa
jiwanya, membersihkan dirinya. Wa dzakara marabbihi fasallah. Nafsu ayana dina naon dina tubuh dina jiwa. Ari nafsu ayana dina ceuki, dina tubuh, dina indung suku atau dina jiwa. Nafsu teh ayana dina jiwa. Dina jiwa. Sedangkan nafsu itu adalah paling besar musuh manusia. Sehingga di sini berarti kalau orang punya hawa nafsu berarti ada kekotoran jiwa. Di sini diperlukan pembersihan jiwa. An-nafsu asyadu a'da'il insan. Nafsu itu paling besar musuh manusia. Ini surat wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Inna nafsa wa ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Dok hari ini kolot pecu dah letih nempok kecoaan batur. Udah letih nempok kecoaan batur ayam. Ada dicopot kecoaan aku batur ulah pecu ini saya tak Allah saya naon koret padahal dia masih kecil. Kemudian itu sekitar 60 tahun hari udah apa cara keperluan gede ini saya bakal dan nafsa amaratun bisu. 3, penyucian dan pembersihan jiwa adalah jalan menuju surga. Tidak mungkin surga itu diisi oleh orang yang tidak bersih jiwanya. Allah thayyib, bersih, layak balu illa thayyiban. Mana surga harus dihasilkan dengan pembersihan jiwa. Waman jeung siksa sajelma yakihi ngadatangan ka Gusti Allah mukminan dalam keadaan beriman, qad amila shalihati dan telah melakukan amal saleh. Faulaika orang yang beriman dan melakukan amal saleh itu lahum buat mereka ad-darajatul ula, derajat yang tinggi, yaitu jannatul adnin, surga adn tadi yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina dan mereka abadi biha di surga. Dan ini titik tekannya, wadalika dan masuk surga itu jaza man tazakka, balasan buat orang yang membersihkan diri. Kemudian pembersihan dan penyucian jiwa merupakan tujuan dari diutusnya para rasul. Para rasul itu diutus untuk membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafsi min ahammi maqasidi maqasil anbiya. Penyucian jiwa termasuk soal yang paling utama dari maksud diutusnya para nabi. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'as fihim, utuslah kepada mereka rasul minhum, dari golongan mereka sendiri, yang tugas rasul itu tilawah, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab,
dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Wa hikmatan, ada yang mengartikan ismi sunnah dan sunnah. Wa yuzakkihim, tugas Rasul itu adalah tazkiyatun nafsi, menyucikan jiwa mereka. Pasti yang dimaksud wa yuzakkihim itu menyucikan mereka bukan dalam artian dohir kan. Tugas Rasul tidak bertugas ngamagian jelema miceun daki jelema, tidak, tapi tugas Rasul adalah membersihkan jiwa mereka. Wa yuzakkihim, dan itu diberi titik sebagai titik tekan dari apa yang kita kemukakan. Innaka antal azizul hakim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, wa yuzakkikum, dan mentazkiyah kamu, mensucikan kamu, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Laqad manallahu, sungguh Allah telah memberi dunia ala mu'minina, kepada orang-orang mukmin tatkala Allah mengutus kepada mereka Rasul dari golongan mereka sendiri, yang Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan tugas Rasul itu adalah mentazkiyah, mensucikan mereka, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sama waladi ba'asa fil ummiyina, telah mengutus Allah kepada kaum yang nahnu kaumun ummiyatun, kami kaum yang rata-ratanya tidak bisa menulis dan membaca. Bukan berarti semua orang Arab tidak menulis dan membaca. Jadi di bahasa Arab kalimat kullu itu ya bukan berarti seluruhnya, tapi kebanyakannya. Kalimat kullu bisa saja di satu saat artinya sebahagian besar. Ya, saya ambil contoh, namanya tiap-tiap perkara itu di waja'ana minal ma'i kulla syai'in hayy, kami menjadikan dari air setiap perkara menjadi hidup. Berarti setiap perkara yang hidup menurut ayat ini itu dibuat dari apa? Air. Hari malaikat hidup ke? Hari malaikat hidup ke? Hidup, tidak cair air. Bukan kan? Bukan dari air. Allah berfirman bahwa malaikat dibuat dari cahaya. Ya, setan hidup nggak? Hidup, tapi dibuat dari. Tapi ayat ini mengatakan setiap perkara yang hidup itu waja'ana minal ma'i kulla syai'in, setiap hidup itu berasal dari, maka terjemah kullu di sana adalah kebanyakan dari perkara itu diciptakan dari air. Banyak hadis lain namanya habbatus sauda dawaun min kulli da'in. Nabi bersabda, habbatus sauda dawaun min kulli da'in. Habbatus sauda jinten hitam, habbatus sauda itu jinten hitam, itu adalah obat
dari seluruh penyakit. Jeung jeriheun sinten, seueur angeun sinten, rorong eheuleun sinten, kali kiben sinten, nongton bohong. Apa begitu? Tidak. Nah, tapi hampir atau banyak sekali penyakit yang bisa diobati oleh jinten, tidak seluruhnya. Maka tadi juga ada bahwa Rasul diutus kepada kaum yang ummi, bukan berarti semua kaum itu tidak ada yang bisa tulis dan baca. Nanti ada kan Quran turun, nanti ada kutabul wahyi, para penulis wahyu. Hadirin rahimakumullah, waladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Penyucian jiwa merupakan tujuan paling utama dan ibadah dan syariat. Ibadah dan syariat di antara tujuan utamanya adalah membersihkan apa? Jiwa. Mari kita lihat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari fahsya, kejelekan. Di mana kejelekan itu berasal dari idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ari maling, naon maling? Leungeun. Tapi dorongan malingna tina leungeun, tina hate. Hate. Alat naon? Alat hate, letah, alat hate, leungeun, alat hate. Jadi dan semuanya dari sini. Orang mencuri itu dari hati asalnya. Ini adalah organ-organ yang kemudian melaksanakan keinginan dari hati tersebut. Harunya ayo minta naon na hate ditenteuna naon. Makin nurun atuh cenanya. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Yang perbuatan keji dan munkar itu bersumber dari kekejian dan kemungkaran hati. Ya ayyuhalladzina amanu, mari kita lihat saum. Untuk apa orang saum? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu takwa. Di mana takwa itu? Di otak, di tangan, di tubuh, atau di hati. Nabi bersabda, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Maka saum itu kegunaan asalnya adalah untuk memperbaiki dan membersihkan jiwa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Liyashhadu manafi'ahum, agar mereka menyaksikan ini mengenai apa? Ibadah haji, agar mereka menyaksikan, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah. Berarti jiwa kita harus dengan ibadah haji itu kita dididik untuk jiwa kita punya kepedulian yang besar terhadap fakir dan
miskin, dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Maka saya mengulang bahwa pada pada Idul Adha tidak ada amal yang paling baik pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasrik kecuali Iraqatul Dam. Ya, amal yang paling baik pada hari Lebaran Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Dan tatkala menyembelih hewan kurban, wa innaha la tadau minallah qabla ayyadha minal ilahi fatihu biha nafsan. Ganjaran ka Gusti Allah sampai sebelum darah itu sampai ke tanah. Begitu disembelih belum sampai darahnya ke mana? Ke tanah, itunya sudah sampai ke Gusti Allah. Ganjarannya sudah, kebaikannya sudah sampai ke Gusti Allah. Fatihu biha nafsan. Maka perbaikilah dirimu dengan hewan, dengan menyembelih hewan kurban tersebut. Ya, nanti ada uraiannya kan, bisa yang boleh dijadikan korban. Kalau dalam hadis mah onta, sapi, domba, kambing. Onta, sapi, domba, kambing. Tapi di kita bisa ditambah ya, karena termasuk bahimatul an'am, kerbau umpamanya, bisa ditambah dengan kerbau. Nanti satu kambing untuk seorang, satu sapi bisa untuk 7 orang dan bisa berserikat. Ya, 7 orang ini berserikat pada sapi tersebut. Kemudian dalam doanya menyembelihnya supaya menyebar kebaikan, boleh seorang yang sebuah keluarga menyembelih hewan kurban kambing satu umpamanya, tapi doanya diumumkan, dilebarkan. Ya Allah, terimalah kurban saya, domba saya ini dari saya, dari keluarga saya. Kasut kita kurban keluarga saya, yang arti RT, bisa RT itu dari anu naon, korban kan abdi unggul, anggapnya mesti kita korban saya RT balas. Dari segi apanya? Niatnya Nabi menyembelih seekor domba, dan kemudian Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin alladzi lam yudhi. Ya Allah, terimalah korban ini dari Nabi Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad yang tidak bisa berkorban. Kemudian boleh saja kurban dengan jenis laki-laki, jantan. Boleh juga kurban dengan jenis betina. Gimana perlu dikunci lelaki? Gitunya boleh saya dengan diharapkan. Bagaimana kalau itu mau taruhkan nari domba diharapkan kan? Lelaki abutis tidak bertaruh kan? Tidak bertaruh. Jadi kemudian sebaiknya umat Islam menyembelih korban kalau bisa oleh dirinya sendiri, kecuali perempuan ya, oleh dia.
Keduanya umat Islam teh mencit baru ke eling nempo getih teh. Nah, eta umat Islam rek kumaha diajak perangan ge. Nempo getih terlubar aja, disebutnya terlubar aja begitu nempo getih begitu teh eling. Abi mah mencit mah biasa batur we pamanenterna teu kaon nempo getih. Kabayangkeun mun pamajikan ngajuru kabur. Nempo naon? Nah, kalau tidak bisa menyembelih, maka sebaiknya menghadiri penyembelihan tersebut. Nabi berkata kepada Siti Aisyah, "Qumi ila udhiyatiki." Berdirilah kau melihat penyembelihan hewan kurbanmu. Fa innaha li awal qatrati min damiha yubar laka. Yubar laka masalah pamin dunubi. Begitu darah dari hewan kurban itu jatuh, maka pada saat itu sendiri dosa-dosa kamu terampuni, terbebaskan. Namun orang boga dosa kudu dipenjara, cek bukan kesalahan, cek hukum negara, kudu dipenjara, terbilang dipenjara nanti 6 bulan. Tapi bebas. Kamu bayar 5 juta, bayar mana? Di penjara 6 bulan karena punya kesalahan. Kamu bayar 5 juta, bebas. Jika ada 10 juta ke dibayar, kamu orang boga mah. Nah, ini dosa-dosa kita yang lalu yang mungkin nanti bisa masuk neraka sekian tahun, itu bisa habis dengan menyembelih hewan kurban. Ini apanya? Alhamdulillah jiwa korban seperti itu sekarang lebih berkembang lagi. Saya dulu waktu kecil ayah korban sapi dengan hiji bahkan di Sukabumi, di kota Sukabumi teh di Gunung Puyuh hiji korban teh sapi teh saha eta lain korban pasar Gunung Puyuh, korban Haji Jam Saifuddin ya, kan korbanan mana di Gunung Puyuh kawedena Haji Jam Saifuddin teh sok korbanan di Mama dengan kami di mana? Di Babakan, Jatayan. Bisa dibayangkan dulu itu? Tidak ada. Sapi-sapi pinggir jalan, domba-domba pinggir jalan, menyembelih hewan kurban. Tapi alhamdulillah, sekarang itu jiwa korban seperti itu banyak dan perlu diketahui memang. Hewan di sini itu adalah yang paling mahal, bisa disebutkan paling mahal di dunia. Bapak-bapak yang naik haji dan naik hajinya tamattu, naik hajinya tamattu itu harus menyembelih haji dam. Dam itu kisaran harganya sebenarnya adalah pada 350 real, tapi untuk lain-lain bisnis sekarang dikenakan dam itu 500 real. Harga kambing sana yang cukup untuk dam itu 350 real ke atas, sampai 200 sudah sangat tinggi. 350 real dulu, 350 real kita dam itu dulu kali 350 real. Kenapa 500 real? Maka harga kali 3.500 berarti harga kambing di Saudi itu 1.750.000. Coba beli kambing di Cisaat harganya 1.750.000. Kira-kira dagingnya seperti lodam.
Kudu mencit oke sebeak ya anu mencit jualan nyisit naon ya ya di kita kambing itu ada pada kisaran yang besar itu kisaran 3,5 juta sampai 4 juta. Ya ada abutis namanya abutis itu anu buntutnya kira-kira 1,5 kilo namanya abutis. Si buntut karena buntutnya apa besar itu pada kisaran 350 real. Demikian pula harga daging sapi di Mesir dulu murah sekali hanya 40 yaser ya, dan di kita sekarang harga daging sapi pada kisaran 120-130 ribu rupiah. Nah ini apa mudah-mudahan jemaah punya nanti boleh kurban itu sepertiga untuk apa? Untuk yang kurban boleh. Jadi sepertiga untuk yang kurban, sepertiga lagi disimpan oleh yang kurban untuk yang sepertiga dimakan oleh yang kurban dan keluarga, yang sepertiga lagi disimpan asalnya bolehnya disimpan untuk kalau ada tamu atau yang akan datang namanya dikere baiklah seperti ini silakan bagikan kepada baik orang kaya maupun orang miskin. Akhir ini kan mau ngambil boleh, jadi ada jatah sebenarnya untuk yang kurban untuk memakan hewan kurban ya, kemudian untuk menyimpan bagi tamu-tamu yang mungkin akan datang kayak mereka teman mereka itu silakan. Kemudian ada fikih penjelasan mengenai itu, dan kemarin dari mana dari kuesioner yang diberikan kepada para jamaah ada permintaan bahwa pengajian kita menerima pertanyaan dari jamaah, dan pertanyaan itu dihimpun nanti oleh panitia di sini, tapi kami tidak akan menjawab pada saat itu. Jadi bapak-bapak memberikan pertanyaan pada saat sekarang, dan nanti jawabnya akan kita ada tim untuk menjawab pertanyaan itu. Kita tidak mau menjawab pertanyaan asal-asalan gitunya mulai itu. Kita tidak akan bersombong-sombong. Tanyakan dijawab enggak. Kita akan hati-hati untuk, dan nanti ada tim sebab orang tidak ada yang mumpuni segala ilmunya ada. Ini ahli, nanti akan kita tanyakan siapa yang ahli dalam bidang fikih, siapa yang ahli dalam bidang ilmu tauhid, siapa yang ahli dalam bidang ilmu akhlak, siapa yang ahli dalam nahwu sharafnya namanya, dan tim ini akan menjawab pertanyaan bapak-bapak dan ibu sekalian pada minggu pertanyaannya. Sekarang jawabannya pada minggu yang akan datang. Kemudian aku nanti katanya berhak untuk menolak pertanyaan. Jadi pertanyaan ini tidak patut untuk dijawab. Hari apa madhab naon saya hari apa madhab naon madhab ukhuwah apa lain madhab Hanafi, tapi apa madhab ukhuwah madhab. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak perlu dijawab. Sabaraha kali usia akhir awal waktu di budak-budak di orang
kasih ini kalau penagi kami budaya mana jawaban dia itu kan punten baik di waktu pernikahan nanti ada prinsip Allah dibalas ke orang tidak menagi kuyur masih boleh itu anak membawa ibu bapaknya hamil itu foto sahabat itu foto bapak itu ibu nanti hamil pulau bermonang hamil iya sekalinya pulau bermonang hamil bapak hamil dari anak dari non terus Nabi Adam dan Siti itu kan di Hawa nikah saya ini jadi nanti mungkin kita akan ini sebagai pelayanan terhadap jamaah mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Pencucian jiwa adalah dakwah Nabi Musa yang pertama terhadap Fir'aun. Dakwah Nabi Musa pertama terhadap Fir'aun adalah idhab ila Fir'aun. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun itu jiwanya melampaui batas. Tagha itu jiwa yang bukan badan. Makul katakan olehmu, wahai Musa, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Ayakah yang membersihkan diri itu ayat makul halaka ilaan asakah jadi sedap asakah maka tasyiatun nafs pembersihan jiwa, penyucian jiwa adalah sesuatu yang sangat penting dan saya yakin pengajian mengenai soal ini sangat penting bagi kita semua dan insya Allah muamalah ikhtilaf, muamalah perbedaan dan semuanya akan mempunyai satu pandangan yang sama. Aku lupa ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Dayana.